Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi untuk materi laporan keuangan perusahaan jasa. Kemarin kita sudah masuk ke tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran. Maka tahap selanjutnya di siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa biasanya terdiri dari umumnya tiga yang biasa dibuat, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain yang dirangkai untuk mengetahui laba atau rugi. Kemudian komponen dari laba rugi yang pertama adalah pendapatan usaha, kemudian yang kedua beban usaha, yang ketiga pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Untuk laporan laba rugi sendiri, metode penyusunannya itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah metode langsung atau single step, dan yang kedua adalah metode bertahap atau multiple step. Metode yang langsung atau yang single step itu kita akan menggabungkan pendapatan, di mana pendapatan itu ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, kita gabungkan menjadi total pendapatan seperti gambar ini. Kemudian bebannya pun akan kita gabungkan semua beban, baik beban yang usaha maupun beban di luar usaha. Pendapatan dikurangi beban nanti akan ketemu hasilnya laba bersih perusahaan atau laba bersih usaha. Kemudian yang model multiple step itu kita memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Seperti ini contohnya. Untuk pendapatan kita hitung dulu pendapatan usahanya dengan dikurangi dengan beban usaha, itu ketemunya laba kotor. Kemudian ditambahkan dengan laba di luar usaha, itu akan ketemu laba bersih. Ini yang multiple step, 2 langkah. Kemudian laporan keuangan yang berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal akibat adanya operasi perusahaan dan pengambilan privat. Kemudian komponen dari laporan perubahan modal sendiri ada modal awal, laba atau rugi, dan privat. Ini bentuknya seperti ini. Laporan perubahan modal yang pertama harus kita buat adalah judulnya dulu ya. Semua laporan harus ada judulnya. Kemudian di sini komponennya modal awal kita masukkan, baru yang kedua adalah perubahan modalnya yang terdiri ini contohnya rugi kemudian privat karena sama-sama mengurangi maka akan bertambah ya. Kemudian penambahan dari rugi dan privat itu yang akan mengurangi modal awal perusahaan, ketemulah modal akhir. Ini jika perusahaan rugi. Kemudian jika perusahaan mengalami laba atau untung, ini seperti ini. Maka komponen pertama tetap modal awalnya kita tulis terlebih dahulu, kemudian laba kita masukkan dikurangi dengan privat, maka ketemu perubahan modal. Modal ditambah dengan perubahan modalnya ketemu modal akhir. Ya, jadi di sini kita tinggal di itu saja. Kalau misal labanya lebih besar dari privat kan otomatis menambah ya, tapi andaikan labanya lebih kecil dari privat maka itu akan mengurangi, seperti itu. Kemudian setelah kita membuat laporan perubahan modal, laporan yang ketiga berikutnya adalah laporan neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisi tentang harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode, di mana komponen dari neraca meliputi harta yang terdiri dari harta lancar dan harta tetap, kemudian kewajiban yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang, serta modal. Kemudian metode penyusunannya untuk neraca itu ada dua metode juga, ada bentuk kontrol atau sebelah menyebelah
atau yang sering kita lihat seperti huruf T. Kemudian yang kedua adalah bentuk stafel atau berurutan yang seperti bentuk laporan atas bawah. Ini contohnya, ini contoh untuk neraca yang bentuk T. Ini yang pertama, tetap judul harus ada, kemudian komponen yang di sebelah kiri kita itu kolom debit, itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Itu di total nanti harta lancar dan harta tetap. Itu namanya total harta atau total pasiva. Total aktiva, sorry. Ya, yang sebelah kanannya kita itu kredit atau pasiva, itu terdiri dari utang dan modal. Di mana utang itu ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian komponen berikutnya adalah modal. Dan total utang jangka panjang dan pendek ditambah dengan modal itu nanti akan menjadi total utang dan modal. Kolom aktiva dan pasiva sebelah debit dan kredit harus seimbang. Ini yang bentuk T. Kemudian yang bentuk laporan atau yang atas bawah ini seperti ini. Bisa kita lihat yang kolom debit tadi kita letakkan di atas. Kemudian yang kolom kreditnya kita letakkan di bawah seperti laporan seperti ini. Ini akan sama, hanya peletakannya saja. Ini untuk contoh pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa yang terdiri dari 3 tadi. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Modal yang ada di dalam kolom neraca ini adalah modal yang sudah dihitung di dalam laporan perubahan modal. Jadi memang tahapan pertama harus menghitung dulu laba ruginya. Kemudian setelah ketemu laba atau ruginya kita masukkan ke dalam penghitungan perubahan modal. Dan setelah itu modal diketahui baru masuk ke dalam laporan neraca itu. Ya ini sekilas tentang penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya bisa kita pelajari di materi kelas 12. Untuk selanjutnya tahap penutupan bisa kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.